Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers buat seluruh pecinta channel setia kita Motosteller. Hari ini sesuatu yang beda kita akan tampilkan. Dan alhamdulillah setelah sekian puluh tahun menghilang, akhirnya saya ketemu dengan salah satu orang terbaik di dunia modifikasi yang memang prestasinya patut diacungi jempol, yaitu sudah ke nasional. Siapa lagi kalau bukan Uco dari TWT Ciamis. Tepuk tangan dulu, brother. Gak begitu terkenal juga, Mas. Jangan salah. Buat kalian yang mungkin milenial, mungkin belum tahu siapa. Para ngabers belum tahu ya? Belum. Tapi kalau buat yang pejuang kontes di era-era 2016 ke bawah nih, pasti tahu lah dengan sepak terjangnya Uco ini. Cok, sehat Cok ya? Alhamdulillah Mas. Mas lebih baik? Wih, sehat Cok. Ini jujur nih, kita udah lost kontak atau nggak ketemu 11 tahun ya? Ada 11 tahun 11 Mas. tahun ya. Buat yang belum tahu, mungkin Uco ini multi talent ya. Karena apa? Satu, dia pernah besar di dunia perkontesan tanah air nih, dan di event nasional di babat habis nih dulu nih pernah nih, khususnya di genre racing ya. Iya betul. Kalau dari background kita nongkrong ini ngobrol-ngobrol santai ini jelas genrenya racing. Cok, kenalin dulu dong, siapa dulu sahabat Motosteller nih? Hai para subscriber Motosteller. Mungkin gak pada kenal ya, mungkin karena pemilik motor ini gak pernah muncul. Tapi karena mungkin di ajang-ajang kontes lokalan mungkin terakhir itu di Purwokerto ya Mas ya. Tahun berapa itu ya? 2012 ada ya? Enggak sampai 2010 lah. 2010 itu cuma motornya doang di ajang kontesnya, parkirnya doang yang mahal. Kalau ownernya gak pernah muncul. Ownernya sukanya naruh motor habis itu menghilang. Iya betul. Ya kan, balik layar aja. Nanti pas mau punggung baru nongol. Iya. Oke, sebelum kita ngomong sejarah nih Cok, boleh ceritain nih. Nama asli Uco ini. Nama aslinya itu jauh banget, Dendis Yudhistira. Widih. Dendis lah. Tapi waktu SMA, waktu kenal saya 2004, ya kita pernah liputan itu, kenapa langsung bilang Uco namanya? Ya mungkin lingkungan dari anak-anak. Emang udah panggilannya? Jadi dulu kan kecil. Pakai nama Uco dari SMA? Iya, saudara yang manggil nama Ucok itu. Sebenarnya nggak nerima awal-awal. Tapi kah jadi hoki Mas? Iya. Terus nih, langsung masuk ke modifikasi nih Cok. Waktu kita kenal, langsung saya dihadapkan dengan kasta racing, genre racing. Iya betul. Kenapa pilih racing? Namanya musim-musim tahun 2004 itu motor-motor yang lagi hit-hitnya ya? Motor-motor harian itu, motor-motor kayak road race lah. Betul. Korban motor road race lah ibaratnya, lagi hit-hitnya. Anak-anak pada masa itu mungkin senangnya tipe motornya seperti itu. Pertama kali motor racing yang lu bangun apa Cok? Supra Mas. Yang pertama Mas liput foto Supra X. Supra X ya benar ya? Supra X. Itu masih SMA ya? SMA. Terus habis gitu masuk ke dunia profesional, gantilah si kuning. Ya jadi Mio. Jadi Mio. Dan langsung genrenya ke pro ya? Langsung ke pro. Nah, itu sampai lu kuliah ya? Kuliah. Masih main modif ya, dan kebetulan sama-sama di bidang hukum ya lulusan ya? Betul. Ya. Dan yang terakhir ini ya? Iya betul, ini terakhir. Nah, setelah itu berhubungan dengan sekarang kamu bengkel ya, bengkel yang berbau balap itu, setelah selesai event Purwokerto yang nasional itu langsung buka bengkel atau bagaimana tuh? Dulu waktu pada masa itu belum kepikiran buat ada bengkel. Pikirannya cuma sekedar pengen kontes juara. Tanpa sadari alat-alat itu untuk menunjang kontes itu beli Mas. Akhirnya terkumpul tanpa sadar. Padahal kalau nggak salah dulu sejarahmu itu awal dari modif kan? Awal ngoprek-ngoprek kan cuman bermodalkan obeng bawaan jok ya. Motor pabrik Mas. Motor pabrik. Pokoknya yang di bawah jok standarnya. Itu. Sama kunci busi sama abang bolak-balik yang suka pecah. Iya benar. Lanjut yang tadi Dok. Itu bengkel racing itu apakah setelah vakum dari kontes yang terakhir kita nasional
Atau di sela-sela kontes itu kamu di sela-sela Mas. Oh gitu. Karena basic yang diikuti di kontes itu kan racing look. Betul. Racing look kan identiknya sama drag. Betul. Oh, drag dulu ya? Benar. Racing look itu kan drag gini kan. Sedangkan motor-motor yang di kontes itu layak drag buat dipakai resmian juga. Karena masuk. kalau kontes di Bandung kan harus fungsi ya? Iya benar, fungsional. Agak kejam juga itu ya? Kejam juga di dyno test segala. Betul, ada dyno testnya. Iya ya? benar, jadi bener racing itu dari dalaman mesin sampai tampilan juga harus bener-bener racing. Kebetulan ada event drag di Landud Mas, di Tasik. Tasik ya? Oke. Ikutan sama di Brigip yang paling sering itu kan di Brigip ikutan. Itu langsung main ke engine-nya atau gimana tuh? Bareng mungkin Mas. Bareng ya? Karena di kontes kan regulasinya mesin harus racing juga kan. Betul, betul. Jadi nggak ada salahnya pas ikut balap itu dicobain mesin racing sama tampilan gini. Dan memang layak. Layak, emang bener layak. Emang karena dibikinnya emang nggak asal-asalan. Betul. Di bagian bodinya serius, emang dibikin kokoh, mungkin nggak asal tempel motor-motor sekarang gitu lah. Mesinnya udah racing ya, ada drag resmi kita ikutan. Alhamdulillah masuk di 5 buat pertama kali besar. di 5 Motor besar. apa itu, Bro? Mio Mas. Mio itu dia. Mio. Tahun berapa kira-kira? Ingat nggak waktu yang drag itu? Yang bikin pertama sama drag tuh? 2014 Mas. Setelah pas itu ya? Ya? Bener. Oke. Terus untuk road race sendiri? Hampir 1 tahun sama itu, cuman nggak satu tahun itu juga, cuman nggak berbarengan juga. Nggak berbarengan. Cuma beda waktu aja gitu. Yang membedakan apa? Tingkat kesulitannya antara Kalau drag dengan road race untuk bikin mesin gitu? Dari tingkat kesulitan itu mesin, kalau di road race itu lebih ketahanan sama kenceng. Betul. Ya. Karena kan makan lap 8 lap sampai 12 lap. Iya. Kalau di drag itu sampai 10 detik kan. Tapi kenapa sampai sekarang Ucok lebih banyak yang saya pantau ya, nggak tahu ya? Iya. Lebih banyak ke road race-nya sekarang? Atau meninggalkan drag sekarang? Mungkin kalau road race itu kan fasilitas buat di daerah saya Ciamis terutama ya. Lebih banyak. Karena banyak sirkuit dadakan kan. Betul. Seperti kayak di Langgensari atau di Banjar sama di sirkuit besar. Tasik ya. Oke, berarti yang ini emang yang ukuran besar ya? Iya. Untuk semua motor tuh? Semua motor, semua yang segalanya bisa dibubut aja. Ayam juga kalau dibubut masuk. Oh, yang sana apa tuh, Cok? Itu bor milling. Bor milling ya? Bor versi gedenya gitu. Versi gedenya. Bor duduk lah. Nah, terus untuk cara promosi sendiri, Cok, kamu gimana tuh? Cara promosi istilahnya kamu punya usaha seperti ini tuh? Facebook. Kita open order di Facebook, Instagram. Instagramnya apa ya? Saya tahu dong. @twt_racing123. Kalau Facebooknya, Bro? Facebooknya sama juga. TWT Racing. Oh. TikToknya TWT Racing. Aja. TikTok juga. Rame juga Mas. Wih, asli. Enggak, perasaan dulu kamu kan orangnya cool gitu kan, males, ada event-event yang dugem aja kamu nggak pernah nonton. Idealis mengalahkan. Dikalahkan oleh zaman Mas. Oh jadi melalui medsos ya? Iya. Dan terjauh dari mana nih? Papua Mas. Papua. Untuk zaman sekarang nggak jauh sih, ada paket. Untuk road race. Untuk road race sama Mas, kebanyakan orang seberang Mas. Lebih banyak ke Matic-nya atau ke bebeknya? Kebanyakan Matic. Matic 150 sampai 200. Hampir sekarang semua varian CC hampir sekarang digarap. Oh mantap nih. Lah untuk karyawan sendiri ada berapa, Bro? 8. Bagian apa aja tuh? 4 operator, 4 lagi mekanik bongkar pasang. Wih mantap. Tapi masih turun kan? Ya ikutan. Sebagai finishing ya? Finishing, kadang jadi ikut operator juga kadang Mas, ikut gitu? Bongkar juga. Jadi dulu Uco itu berhentinya sebenarnya bukan karena apa-apa, memang saya sendiri yang nyuruh berhenti secara nggak langsung ya. Iya betul. Saya nyuruh berhenti beliau karena memang saya yakin beliau ini punya potensi yang luar biasa di bidang permesinan itu dan karena memang waktu kontes sering ada beberapa motor Uco ini sudah mulai berkompetisi ya, benar ya. Betul. Akhirnya mumpung belum merit waktu itu masih bujang soalnya ya. Merit baru tahun kemarin Mas. Tahun kemarin ya. Tahun ya. Iya. Dan sekarang lagi isi berapa? 5 bulan alhamdulillah. Oh iya, semoga lancar ya Bro ya. Amin. Iya merit tahun kemarin ya. Tahun bulan Maret Mas. Ya, berarti udah tahu dong. Dalam-dalaman kamu udah tahu ya. Wah tahu banget. Lebih tahu saya apa istrimu Bro? Kayaknya Mas Robi deh. Kalau saya nggak percaya kalau istrinya Uco lebih tahu daripada saya, karena saya lebih tahu dia dari SMA sampai yang sampai itulah pokoknya itu ya. Hanya kita berdua yang tahu ya. Oke Uco, 100 semua kategori di racing udah laluin ya. Iya betul. Tapi untuk frame sendiri yang pernah kamu buat seperti dimodifikasi
Masih kau bikin nggak sih? Untuk sekarang untuk modifikasi kayaknya enggak dulu Mas, bukan berarti nggak mau ya, tapi belum kesana aja arahnya gitu. Ini ada beberapa kontes lokal yang menggunakan bendera TWT. Ini apa nih maksudnya? Oh, itu klub Mas, klub TWT. TWT Ring 17. Ya betul. Itu memang didirikan sama Ucok? Didirikan, sengaja didirikan. Berdiri kapan itu bro? 2017, 2016, kisaran tahun itu aja Mas. Dan sekarang udah berapa ini chapter? 24 kota. Seluruh Indonesia? Seluruh. Paling jauh mana? Ada dari seberang mungkin Mas, tapi nggak tahu. Mungkin sekarang udah pasif karena 2 tahun terakhir selama pandemi itu nggak ada komunikasi kan. Tapi gini Cok, gue lihat yang kawan-kawanmu atau adik-adikmu yang bermain kontes sekarang ini tidak ada yang menyentuh racing. Dan semuanya larinya ke genre Thailand. Benar. Ini atas permintaan Ucok atau kamu Ucok membebaskan teman-teman untuk berkreasi? Sebenarnya nggak ada instruksi dari bengkel ya, terutama dari saya buat ke klub buat gimana-gimana. Yang penting tetap eksis aja di bagian modifikasi. Karena TWT itu berasalnya dari awalnya dari modifikasi kan. Betul. Jadi harus diperkuatnya motornya modifikasi Mas. Oh. Kalau aliran mau Thailand, mau street racing atau selang gimana-gimana, ya sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Ya. Tapi lu tahu kan tentang apa sekarang jalannya TWT Ring 17 sendiri ya? Iya, tahu. Masih mantau ya? Mantau terus mantau karena tiap akhir pekan di minggu itu suka ada forum. Oke. Nah, Cok, modif udah. Iya. Racing, apalagi nih udah terbukti lah, nggak usah ini bukan abal-abal nih ya. Terus klub ya? Iya, klub. Ring 17 nih. Cuman gini Cok, seingat saya dulu kan waktu kenal kamu terjun di dunia otomotif itu bukan TWT loh. Iya. Ya kan? Tweety ya, logonya animasi kartun Tweety itu yang burung kuning itu ya. Burung yang gede kepalanya. Betul, dan warnanya kuning ya. Iya betul. Dan itu sampai sekarang jadi identitas kamu ya, warna kuning itu ya. Nah, terus berubahnya ke TWT gimana tuh Cok cerita itu? Nah, itu pas terjun ke dunia racing, ke balap. Jadi rasanya kalau nama Tweety disimpan di dunia racing itu kan jadi kayak lucu-lucu gimana ya. Nah, makanya yang sangkut pautnya nama TWT itu apa ya? Twister mungkin. Dan kepanjangan sendiri TWT apa? Twister Racing aja. Twister Racing aja iya, deh. Oh, lah sekarang ada pas gua datang ke sini ada 1, 2, 3%. Nah, ini ada tambahan-tambahan lagi nih. Kan kita itu berawalnya dari kompetisi ya, kompetisi kontes balap itu. Kalau seandainya kalah juga saya ketiga, kalau minimalnya ketiga atau ke 1. Jadi 1, 2, 3 gitu. Nggak ada rumus Ucok itu harapan nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya kalau nggak juara 1, 2, 3 itu. Iya, lebih dari 100% itu dulu waktu tahun-tahun itu racing 100% itu lagi musim kata-kata itu kan. Betul. Saya rasanya lebih dari racing, coba 1, 2, 3%. Lebih dari racing. Bener. Keren. Nah, terus ini Cok, untuk membagi sendiri dunia racing berarti udah total hanya ngebubut saja ya? Iya betul. Nah, untuk harga sendiri gimana sih Cok? Kalau harga itu tergantung sudut pekerjaannya Mas. Bisa kasih promosi nggak sih? Bisa. Gimana tuh? Kalau kita kan biasanya order itu paket ya Mas. Paket ya. Kadang kita fleksibel lah, kita tanya konsumennya, kita budgetnya berapa, pengen di angka berapa, biar kita rinci maunya seperti apa, kita totalin berapa. Jadi nggak ada patokan khusus buat berapa. Alasan karena kayak gitu itu supaya saya dulu itu ngerasa gimana ya kalau pernah bukan pernah sulit, tapi duit nggak ada. Jadi ketika ada ketemu orang yang kayak gitu itu punya berapa saya bikinin. Tapi di marketing sendiri ada dong harganya. Ada listnya. Itu boleh dong sebutin dong paketnya apa gitu. Sok aja nggak apa-apa. Paket dari 850.000 aja jadi bore up. Wih. Berapa itu? Berapa cc? 130 cc harian. 130 cc harian. Kalau mau bahan lebih, spare part lebih ya mungkin bisa belanja sendiri kan sekarang udah banyak toko online. Jadi bisa ngecek sendiri, Mas. Terus untuk pengerjaan berapa lama tuh? Paling cepat 1 minggu. 1 minggu ya? Ya, paling lama 2 minggu itu. Motor yang paling langka yang pernah kamu oprek untuk bubutan apa, Bro? Motor custom, Mas. Motor custom? Motor custom modif. Oke. Kebanyakannya order buat custom itu kan temen kayak modifikator dari Ciamis juga yang main motor diesel berubah bensin. Oh iya benar. Diesel ya. Benar itu. Kan sesama modifikator gak ngasih harga lah. Jadi fleksibel. Pengerjaan 1 minggu ya?
Iya. Oh, satu minggu. Itu katanya antri, bener nggak sih? Sampai antri-antri di bengkel TWT ini bener nggak sih? Syukur alhamdulillah. Waiting list. Kata kalau bahasa Sunda waiting list, Bro. Alhamdulillah Mas, mungkin ya Rata-rata sebulan berapa tuh? apanya? Untuk barangnya sendiri. Kalau di head aja ya, Ya. jangan kalau mesin kan nggak beres 1 hari, 2 hari, mingguan. Kalau mesin itu kurang lebih 30 head jadi Mas. Sebulan. Sebulan bisa lebih. Tergantung operatornya karena kita nggak maksa buat operator buat nge-push terus kerja. Nah, buat yang belum tahu nih, bubut ya, itu prosesnya kayak gimana sih? Buat yang pemula-pemula nih, yang pingin nyoba nih. Prosesnya jadi gimana ya susah kalau dipraktekin Nggak sekarang. apa-apa, sih. bahasa bengkel aja. Yang untuk di bagian bore up mungkinnya Mas, kebanyakan kan ini musim-musim San Mori Ride kan? Oh, San Mori Ride, oke. San Mori Ride di Naikin sana. CC doang berarti? Naikin CC. Oke. Kebanyakan kirian ngabs. Oh, ngikutin juga dia. Kirian ngabs. Senggol dong. Sebenarnya mau nggak mau kita ngikutin tren Mas. Tren ya? Ya betul, karena kita udah nggak idealis lagi sebenarnya. Karena kalau idealis di zaman sekarang itu susah Mas. Tapi masih menerima bikin mesin ya? Menerima. Masih ya. Tapi nggak jadi kewajiban ya? Enggak, itu tergantung konsumennya aja. Tergantung konsumen mau ngantri gitu. Iya betul. Pilih di saya otomatis ngantri, mau cepet ya silahkan cari lagi. Bukan apa-apa Mas, kalau bikin tahu sendiri lah motor kontes. Waktu zaman di kontes ya ceritanya. Gak bisa dicepet-cepet Mas. Pasti. Apalagi mesin, ngecat aja butuh seminggu. Karena Ucok dari dulu tuh bukan hanya main di modif atau painting Ucok ya. Bukan. Mesin kamu pikirin juga dulu ya. Iya betul. Jadi istilahnya sampai kenapa dulu kontes zamannya Ucok, mungkin seniornya Ucok juga itu kalau tes itu pasti menggunakan dyno test ya. Iya, Yang betul. nasional ya. Jadi Waktu di Purwokerto mungkin ya Mas, Iya, diulas Purwokerto waktu itu yang main di notes di Purwokerto itu Khusus yang cuma racing. Ndok Ceplok Mas Agung. betul. Itu juara itu. Oh, ya, Sampai sana mikir, wah bener mesin harus di totalitas Ya, karena main dyno. tapi memang kamu kan sudah sempat main kan di situ kan? Sempat. Iya kan? Oke. Berarti teman-teman yang sudah masih komunitas ya yang kontes, Ucok masih terjun nggak sih? Kalau terjun langsung secara pribadi, motor bengkel udah enggak Mas. Maksudnya kawan-kawan yang TWT Oh, iya. Ring 17 Oh, tuh iya. kan beberapa kali kontes kayak saya di Tasik Unsi, Oh, iya, masih. di Unigal. Itu masih terlibat nggak sih? Masih terlibat. Dalam segi? Hampir semua Mas mungkin. Oh, tapi pengerjaan enggak kan? Pengerjaan sebagian ada, Painting masih? painting enggak. Oh, Nah, itu bener. sebagian itu karena kita nggak kerjain painting. Karena konsep painting, lah ya. konsep Pemasangan. konsepnya harus seperti apa, ruhnya mungkin Mas. Dan lu masih ngikutin regulasi? Ngikutin Mas harus. Gila. Ngeri. Selain gue yang wawancara, ada Om Cepi juga di sebelah kiri nih. Om Cep, ini kan sama-sama racing Om Cep. Ya. Lo ada pertanyaan nggak sih? Secara Senior, kalian bro. Iya yang lebih kebanyakan dulu. nih, kebanyakan main racing nih. Orang itu kebanyakan, gue mau bikinin head nih. Ada yang minta derajatnya dari lu atau dia derajatnya dari dia. Requestnya sendiri. Mapnya gue pengennya segini, Iya, ini iya, iya. segini. Atau gimana? Kebanyakan itu kan yang kalau biasanya yang minta derajatnya itu mekaniknya. Mekaniknya. Ya mekaniknya suka minta derajat sendiri atau hitungan sendiri terutama ya. Untuk biasanya kalau konsumen yang awam itu yang biasanya suruhan mekaniknya atau mekaniknya tahu beres aja, kita yang tahu beresnya, kita yang ya, hitungnya. kebanyakan kan kayak mekanik yang pengen Request. bego lah ya. Ya, benar. Dia pengennya kayak gimana sih yang motor kenceng nih ya. Ya. Bang, gua ngikutin si Anu ya kan. Gua pengen derajatnya ngikutin si Ya, Anu atau sehernya atau naik struknya segini. Ngikut terserah lu deh, Bang. Bisa, Kenceng. bisa. Oke gitu. Kita ngobrolnya jadi gini, mau tahu beres atau mau bawa hitungan sendiri, mau bahan sendiri. Nah, kebanyakan gimana? Kebanyakan tahu beres Mas, mungkin tahu udah beres. percaya, udah percaya hasilnya seperti mereka cuma apa. request, gua pengen sisi sekian gitu. Mau pakai part apa, merek apa, kan otomatis beda merek, beda Betul, harga juga. betul. Tapi lu belajar dari mana sih, Bro? Sampai sekarang gua masih bingung nih. Itu pertanyaannya banyak banget yang nanya kayak gitu Mas. Nggak, pertama kali ngebubut apa sih yang ada di benak lu tuh? Bikin bos-bosan buat roda Mas. Buat motor sendiri kan? Iya. Oh gitu. Dan Gimana kamu caranya? harus keluar ya? Iya. Dulu kan ngebubut itu harus keluar, sedangkan kan kontes itu kerjanya sampai malam Mas. Betul. Gadang besok harus beres, clear harus kering.
kata anak-anak butuh mesin bubut katanya gitu. Otodidak berarti. Otodidak. Bro. Sampai gak pernah nanya, paling sekedar nanya sharing sering, cuman belajar langsung diajarin orang itu nggak pernah. Idolakan tuner ke siapa sih? Pasti ada dong. Ada beberapa yang senior Jawa kebanyakan. Jawa sih, Jogja gitu ya. Iya, karena kan rata-rata yang unggul itu orang-orang sana, Mas. Lihat kan sekarang di Jawa Barat udah mulai kan? Iya. Udah mulai ya. Dan SDM-nya oke ya? Oke. Mungkin untuk era-era dulu itu masih modifikator atau mekanik itu masih influensa daerah Jawa. Betul. Karena Jawa Barat dulu masih sedikit. Bukan nggak ada tapi masih sedikit. Sekarang hampir sama rata, Mas. Iya sih ya, bisa sama rata ya. Suka dukanya nih antara dulu ngemodif yang hanya bermain showbike tapi kamu sudah bermain nakal di situ, regulasi belum keluar, lu kejar dulu kan, bener nggak sih? Betul. Nah, terus dengan dunia yang sekarang ngebubut di dunia racing, itu gimana tuh suka dukanya bro? Suka dukanya itu gimana ya? Dulu bingung nyeritainnya. Asik, ya nggak apa-apa lah. Gak usah bingung-bingung, ada saya lagi nanti, saya nasihatin lagi nanti ya. Dulu kan panutannya emang motor Jawa, Mas. Sedangkan kata Mas Robi juga, kita kan regulasinya Jawa Barat terus pegang regulasi sendiri. Betul. Buat ciri khas Jawa Barat. Betul. Lu yang satu-satunya orang Ciamis yang berani main di level nasional. Khusus racing. Ya kan? Betul. Jadi saya kok di Jawa masuk di Ciamis? Enggak, dua pertanyaan kayak gitu. Betul. Karena kata Mas Robi kan gini. Kalau level di Jawa mungkin ke motor kamu masuk. Betul. Bisa ke 1. Betul. Tapi di Jawa Barat kita bikin regulasi lagi supaya punya ibaratnya ikon beda lagi dari Jawa Barat. Makanya fokus ke Jawa Baratnya sekarang. Pas terakhir di Gojlok itu pulang dari Jawa ke Jurnas mungkin levelnya ya Mas, nasional ya. Di Jurnas emang tuh. Kata Mas Robi pulang dari itu masuk di Jarum Black itu keempat ya. Betul. Keempat. Ada waktu 6 hari lagi buat kontes di Unsil, SMC. Betul. Kamu punya waktu 6 hari buat ganti konsep motor. Kita ketemu di Tasik. Bingung saya. Ya. Tapi kan lu sanggup waktu itu. Sanggup karena adrenalin mungkin, Mas. Berarti lu suka yang challenge ya? Ditantang gitu ya. Kita ketemu di Tasik, pas ketemu di Tasik. Nah, ini motor. Dan lu akhirnya ngerasa aja. Ke 1. Terus sekarang racing apa yang belum kesampaian, Cok? Balap di level gede. Level gede contohnya? Ke Jurnas kayak Motoprik. Ya? Oh, Motoprik. Tapi yang ke juda udah kamu babat ya? Insya Allah Mas. Yang event club juga udah ya? Event club. Nah itu jadi butuh sponsor juga Mas buat sekali balap itu beda kayak di kontes dulu kan krunya banyak. Betul. Butuh sponsor. Ya. Insya Allah mungkin tahun depan ada sponsor yang mau kita ikut klub event aja seri ya? Iya seri kan paling 4 seri 7 seri kan paling banyak. Karena lu udah optimis ya dengan beberapa event ya? Iya karena mungkin juga kita harus sering belajar Mas. Kalau balap itu kan tolak ukur. Betul. Kayak sering kontes kita sering main kita tahu kapasitas motor kita segimana gitu. Iya. Yang belum kesampaian apa nih Cok? Mesin CNC mungkin punya mesin CNC atau apa? Itu rasanya idaman tiap bubut Mas. Idaman tiap tukang bubut itu punya mesin CNC. Insya Allah mudah-mudahan tabungannya cukup. Ada rezeki sehat semuanya. Nabung dulu mau kesana. Buat Jabang Bayi nabung dulu lah. Iya betul. Tapi di karbu lu main juga kayak kondom karbu. Iya main itu buat daerah 500 meter biasanya. Di Jakarta kebanyakan. Terus kalau untuk dunia racing apa yang pasti ke Jurnas ya? Ke Jurnas kalau di segi balap itu. Maksudnya ke Jurnas tuh bikin motor-motor ke Jurnas Mas. Jadi ikut TWT ikut seri full balap gitu. Oh, siapapun timnya. Kan yang tahun kemarin itu cuma ikutan itu cuma 2 event. Saya pengen full. Dan kamu masih terbuka dengan semua tim ya? Terbuka. Terbuka. Jadi nggak berpatokan dengan hanya di sini saja. Enggak. Oh. Cok, terakhir tanya saya, Cok. Buat yang teman-teman di luar sana yang memang hobi seperti Uco nih, banyak sih sebenarnya. Saya keliling Indonesia, ada yang masih bermain modifikasi, tapi saya melihat talenta lain itu seperti Uco itu. Semoga menginspirasi itu. Itu gimana sih caranya, Cok? Maksudnya melampiaskan misal dari modif ke dunia yang lain itu masih dunia roda dua. Sebenarnya saya terus terang malu Mas. Nggak apa-apa. Bengkel yang lebih besar dari karena lu kan dulu kan cuma di garasi itu doang. Betul di garasi mobil. Sebenarnya saya malu karena banyak yang lebih profesional, lebih tertata, lebih bengkelnya lebih gede.
sampai detik sekarang juga masih ngerasa minder mas, karena keterbatasan mungkin dari gimana ya, terutama modal mungkin ya. Modal, karena kalau pikiran itu bisa berjalan kalau ada jalannya gitu. Betul. Untuk yang mau merintis mungkin ya. Betul, merintis ini. Yakin konsisten. Yakin dan konsisten ya. Yang paling penting itu konsisten. Jadi apa yang kepingin ungkapin aja. Bener. Kita yakin dulu yang penting. Sebenarnya quotes yakin itu banyak orang yang pakai. Cuma buat ngejalaninnya itu konsisten itu susah. Apa yang bisa menyebabkan lu konsisten? Apakah karena sakit hati? Oh, oke. Dalam urusan apa nih? Di otomotif. Oh, oke. Kalau di urusan di wanita jadi nomor 2, nomor 3. Kalau lagian lu juga jauh dari gosip begituan, bro. Jadi sakit hati. Gua saksinya, bro. Jadi benar-benar itu fokus ke mungkin ke asmara, mungkin itu baru tahun sekarang mas. Buat ada jalur untuk bukan jalur apa ya, nikah. Karena sisanya itu benar-benar di otomotif. Buat saya bangga banget udah pernah kenal dengan beliau ini. Biarpun dulu yang masih culun SMA sampai sekarang udah mau jadi hot papa ini ya. Hot papa, dan ternyata masih eksis nih ya. Dan sebenarnya udah lama sih pengen di sini, Cok. Cuman kan Motosteller kan masih baru kan. Jadi semoga Ucok yang memang welcome dengan kehadiran Motosteller bisa menginspirasi teman-teman di luar, Cok. Dan apa lagi, Cok? Kasih masukan, Cok. Sebenarnya ini mentor. Ini mentor, bro. Anjir. Kalau mentor bukan menjilat, Mas. Bukan menjilat. Mas, tahu nggak rasanya waktu SMA mau dipotong masuk majalah, masuk koran itu tenaganya berapa nambahnya? Ngerasa pede banget untuk masuk ke sana itu kan kita harus ngirim kan? Betul. Tahun itu 2004 itu ngirim, nggak tahu dimuatnya tahun kapan. Betul. Tapi Mas Robi dengan welcome, sini. Suka modif ya? Iya Mas, gimana? Cikapal. Lagi bikin apa di sini? Lagi nge-chrome apa step? Ya, masih di tempat Martin ya. Martin ya. Motor apaan? Motor Supra. Buat apa? Buat modif. Ya udah, itu ikutan kontes ntar ada di Unsil. Iya betul. Saya pakai BKB 70 ya. Betul. 70. Dulu door to door Mas Robi. Door to door. Ya, dan nah, seminggu kemudian kata Om Martin, "Cok, kata Mas Robi suruh ke sini bawa motor." Udah selesai belum? Udah, Mas. Bawa sekalian promosi buat bengkel Krum. Bawa kalian promosikan itu bengkel Mas Martin, Om Martin sama motor saya. Betul. Kalau lu lihat dengan perkembangan modifikasi sekarang gimana, Cok? Ada ini nggak sih masukan lah buat saya sekarang yang sama teman-teman Motosteller, ada Om Cepi nih yang sama-sama racing, ada Om Fahmi juga. Ada masukan nggak sih? Masukannya sih sedikit Mas ya. Boleh. Rasanya, banyak nggak apa-apa. Rasanya buat modifikator era-era angkatan saya mungkin atau lebih senior juga mungkin sama ya. Kekhawatirannya itu banyak perangkat plug and play itu ditempel itu nggak sesuai sama konsep. Itu khawatir banget karena zamanmu kan dulu cuma pos doang kan? Iya. Itu part modifikasi zaman dulu itu sangat susah. Sekalinya susah mahal, dapatnya mahal. Sekarang kan banyak PNP pasti mungkin satu persatu panel itu bisa bagus tapi pas konsep keseluruhannya jadi norak. Kalau dulu juga kalau kita mau main warna agak aneh-aneh dikit, kita dapatnya pengennya biru, dapatnya kuning, nggak ada anodize. Bener. Ya kan? Anodize zaman dulu pakai candy tune. Dasar Krum. Sekarang kan lebih fleksibel sebenarnya. Zaman Unca aja dulu waktu ngekrum pertama si SMA pakai oli bekas ngebersihinnya, terus pakai bedak kan? Pakai kalsium Mas. Kalsium dan ini bensin. Iya, oke deh. Untuk regulasi sendiri masih ngikutin ya, Cok ya? Tetap harus ngikutin, kalau ikutan buat kompetisi itu harus tetap ngikutin kalau mau juara. Oke, untuk racing sendiri gimana, Cok? Apakah harus kembali ke bersentuhan dengan custom lagi atau gimana nih? Atau tetap sekarang ngikutin yang kata tanda kutip racing harian? Rasanya kalau racing harian itu cuman part time sebagian Mas. Part time sebagian ya? Iya, kalau fokusnya itu senangnya kan kalau mesin juga sama modifikasi juga. Oke. Cuma bedanya lebih ke mesin aja gitu. Kalau ada yang bikin kontes itu rasanya ada tantangan baru Mas. Yes. Jadi kalau ada yang bikin pengen konsultasi tentang masalah kontes katanya, konsep temanya gimana, sempet nolak juga karena nolaknya kan karena saya nggak tahu juga, karena nggak taunya konsep temanya kan nggak tahu karena saya di street racing sama racing tuh. Akhirnya
saya juga mempelajari. Seenggaknya kan kalau ikutan kelas tahu standarnya kayak gimana. Saya kasih masukan, alhamdulillah semua lolos. Lolos itu masuk 5 besar terus. Tapi lu masih datang ke kalau misalnya adik-adikmu main kontes tuh? Tetap harus datang. Mau nggak mau harus datang. Karena buat referensi, Mas. Lu lihat gimana sekarang perkembangannya? Edan nggak? Edan. Cuman ini ya masih... Yang edan itu atas-atasnya modifikator lawas, Mas. Iya sih, masih. Kalau diusut itu ini motor siapa? Bikinan si Anu, si B, si C. Penerusnya belum ada, Mas. Ya. Masih seputar speed shop aja ya. Variasi-variasi. Ya, betul. Mantap. Oke, brother dan sister, ini tadi udah ngobrol seru dengan adik saya ini. Abang ini. Ucok nih ya, yang salah satu pendekar Ciamis yang alhamdulillah cita-citanya dia dulu waktu SMA gila banget nih. Gua pingin bawa nama Ciamis di dunia racing ya, bener saya. Karena waktu dulu memang bukannya Ciamis gak ada, karena dulu Ciamis ada CPR juga dulu kan, inget kan ya? Betul. CPR, terus ada custom ya kan, road race jangan ditanya lah. Apalagi yang berbau adventure nih. Nah, terutama di kontes. Betul, di Uco. Akhirnya Uco membuktikan diri nih setelah main di lingkaran Priangan Timur, main di Bandung, main di mana sampai ikut event yang titelnya luar biasa ini. Dan sekali lagi Cok, thank you banget ya. Sama-sama Mas Robi. Nerima saya, udah ngundang saya, udah lama nih nge-DM nih. Nah, buat yang pengen tahu atau pengen request motornya mau dikencingin atau masih setelah modifikasi, bisa hubungin Uco nih di TWT yang tadi disebutin. Alamatnya di mana sih, Bro? Ini, Bro. Jalan Anak Merang. Anak Merang ya? Ciamis, Jawa Barat. Ya. Cek aja di Google Maps, bengkel TWT Racing. Tuh pasti tahu lah. Cok, sebelum gua balik nih, ada kenang-kenangan nih, Cok. Biarpun berbentuk kertas, tapi ini adalah bukti saya bersilaturahmi. Tolong diterima, bahwasanya saya mengapresiasi TWT Racing. Tadinya saya cuma TWT Racing doang, tapi kata Fami, sekarang ada 1, 2, 3-nya. Anjir, saya bikin lagi gitu. Akhir 2014 baru pertama kali dapat ginian lagi. Bener. Karena waktu dulu yang waktu di Purwokerto itu gue yang ngasih kan. Dan sekarang dapat lagi dari orang yang sama. Dan temanya sekarang lebih menginspirasi, Cok. Sekali lagi thank you banget. Makasih banyak, ya. Mas. Sukses selalu usahanya dan lancar buat istri untuk pelahiran. Insyaallah kita ketemu lagi. Jangan bosan ngasih masukan, oke? Siap. Oke, Mas Sister, sekian ngobrol-ngobrol seru dengan Ucok TWT Racing dari Kota Ciamis, dan saya nggak sendirian, ada Om Cepi, motosteller dari Bekasi, dan Om Fami sebagai motosteller Priangan Timur. Semoga menginspirasi ngobrolan kita ini, semoga bermanfaat. Buat yang nggak bermanfaat ya udah biarin aja ya, Cok ya. Betul. Kita undur diri, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe terus channelnya Motosteller dan follow Instagramnya ya. Mau tadi ada TikTok, ada Facebook. Ya, kita undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers.